Kan saya nggak nerima apa namanya, nggak nerima apa ya bagus buat Pak Purbaya ya. Orang diingatin hati dinoelkan. Maksud saya itu lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi. Bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi. Sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Tapi itu perilakunya. Kita bicara ya. Ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel menyayangkan sikap Menteri Keuangan Purbaya terkait peringatannya soal potensi dipidana karena kerap melakukan sidak bisnis gelap. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 2 Februari 2026, Noel mengklaim bahwa niatnya baik saat mengingatkan Purbaya, namun justru direspons negatif. Ia lantas menyebut ada pihak yang akan mencari-cari kesalahan Purbaya. Meski begitu, di sisi lain, Noel juga berujar bahwa Purbaya bukanlah orang suci. Sebab menurutnya, praktik pemerasan seperti yang ia lakukan juga dilakukan oleh pejabat lain. Lebih lanjut, Noel menantang Purbaya untuk bersumpah padanya jika sang menteri bersih dari praktik-praktik korupsi. Adapun sebelumnya, Purbaya saat ditemui di gedung Kemenku Jakarta Pusat pada Senin 26 Januari lalu mengatakan bahwa Noel terjerat kasus karena memperoleh uang di luar gaji yang sudah diberikan. Purbaya pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah menerima uang di luar gaji resminya sebagai pejabat negara. Lebih lanjut, Purbaya mengaku tak mengetahui alasan Noel melontarkan pernyataan bahwa dirinya akan bernasib sama dengan ex-Wamenaker tersebut. Ia pun menilai Noel melontarkan pernyataan tersebut karena persoalan pribadi. Yang terganggu dengan kebijakan saya itu yang pasti. Apalagi narasinya saya bisa memerasa usaha. Yang ada jutaan buruh dipersolid usaha. KPK kemana KPK? Kerjaannya OTT. Jutaan buruh tuh. Di pres usaha, di pres outsourcing. Mana tuh KPK? Dan sekarang, ya jangan salahkan saya. Saya lahir di dunia jalanan. Saya lahir dari dunia aktif. Ya begini nih. Mungkin dulu saya singa lapangan, sekarang saya singa sirkus. Tapi singa sirkus walaupun ngaum tetap menakutkan. Ya kan? Nah itu kan respon Pak Purbaya tuh bilangnya abang kan terima duit gitu kan, sedangkan duit lah, tapi yang terima duit. Kan saya nggak terima apa namanya, nggak terima apa ya bagus buat Pak Purbaya. Orang diingatin hati dinoelkan. Maksud saya itu lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi. Bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Tapi itu perilakunya. Makanya Bung Karno bilang, saya lebih mudah melawan Belanda daripada apa? Melawan bangsa ini. Nanti kejadiannya kayak kita begini. Kita terbukti apa yang disampaikan kita. Lebih mudah melawan Belanda dibanding nanti melawan bangsa ini. Ada nggak bang? Iya mungkin pada semua. Saya nggak mau sebutkan, nggak lama lagi ada gubernur, menteri dan bupati. Karena motivasi mereka seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo. KPK gagal memberantas korupsi. Kita bisa pencegahan. Kenapa? Kebijakan kita terkait misalnya praktek peranan jasa itu jutaan buruh ditas oleh pengusaha. KPK kemana? Kemudian outsourcing. Jutaan rakyat susah dari kebijakan itu semua. Kemudian praktek pemagangan. Udah tahu lah manusia. Gitu. Kalau KPK udah nggak mampu jadi korupsi, tidak ada kesalahan gratifikasi. Semua pasti ngebuat itu. Bukan orang tidak sadar soal itu. Yang kata kita aktivis, nggak ngerti. Ternyata itu gratifikasi. Sudahlah, saya nggak pun salah. Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Saya gentle. Saya mengaku salah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Lalu apakah KPK berani jujur dengan tagline-nya? Berani jujur itu hebat. Nggak berani. Belum berani nggak bahwa mereka selama ini OTT itu bohong semua.
Ini undang-undang yang bicara ya, OTT itu tidak seperti apa yang dipraktekkan KPK. Makanya definisi OTT itu apa sesuai dengan apa yang dilakukan KPK? Tidak. Masa penegakan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum? Solusi untuk KPK apa Bang? Sarannya? Saran dikit Bang buat KPK. Ya, saran sedikit buat KPK, setelah selesai kasus saya ini, saya mau menjadi pimpinan KPK. Saya mau jadi pemimpin KPK, atau seidiot-idiotnya saya jadi juru bicara KPK. Itu cita-cita saya yang paling bodoh dan paling idiot, jadi juru bicara KPK. Gitu. Ya, thank you. Oke, terima kasih Bang Noel. Kita bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purbaya akan di Pak Noel kan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak. Iya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Katanya, Pak. Dijebak gimana? katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Kayak Biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya, terima, karena gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia, mungkin sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya, yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel memberikan respons kerasnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Noel dengan tegas menyatakan bahwa yang bisa memerintahnya adalah pengadilan, bukan KPK. Hal ini untuk merespons permintaan KPK untuk fokus menjalani persidangan, kasus pemerasan, dan tidak membangun narasi kontraproduktif di luar sidang. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 2 Februari 2026, Noel bahkan menyebut sosok juru bicara KPK, Budi Prasetyo, sebagai juru nyinyir. Menurut Noel, Budi maupun para komisioner KPK tidak berwenang menyampaikan permintaan tersebut. Noel juga kembali menyebut OTT sebagai operasi tipu-tipu. Sebelumnya, jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pada Senin 26 Januari meminta Noel agar membuktikan klaim di hadapan majelis hakim agar ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini merespons celotehan Noel soal partai berinisial K dan ormas non-keagamaan yang disebut terlibat dalam kasusnya. KPK juga meminta Noel untuk kooperatif dan menghormati independensi peradilan daripada melontarkan tuduhan bahwa KPK berpolitik atau bertindak layaknya konten kreator. Ia juga memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap Noel bukan hasil framing, melainkan bermula dari peristiwa tangkap tangan yang didukung kecukupan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Berapa menit total? Tanya dari depan atau belakang Mas? Ormasnya Tapi kata KPK kan abang disuruh fokus persidangan aja bang. Yang bisa perintah saya pengadilan, bukan juru nyinyir. Juru nyinyir itu jubir tuh. KPK itu. Juru nyinyir, bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya. Yang bisa perintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. OTT dikit-dikit OTT nipu semua, otipu-tipu, otitipan. Ya sampaikan ya. Siap, makasih bang. Terima kasih bang. Oke. Nanti nggak nerima
apa yang bagus buat Pak Purbaya ya? Orang diingatin hati-hati, nanti dinoelkan. Maksud saya itu dulu dicari kesalahannya. Bangsa ini nggak suka orang berprestasi, bangsa ini nggak suka orang bersihap. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Kan itu perilakunya. Itu bicara ya. Ex-Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Noel menyayangkan sikap Menteri Keuangan Purbaya terkait peringatannya soal potensi dipidana karena kerap melakukan sidak bisnis gelap. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 2 Februari 2026, Noel mengklaim bahwa niatnya baik saat mengingatkan Purbaya, namun justru direspons negatif. Ia lantas menyebut ada pihak yang akan mencari-cari kesalahan Purbaya. Meski begitu, di sisi lain, Noel juga berujar bahwa Purbaya bukanlah orang suci. Sebab menurutnya, praktik pemerasan seperti yang ia lakukan juga dilakukan oleh pejabat lain. Lebih lanjut, Noel menantang Purbaya untuk bersumpah padanya jika sang menteri bersih dari praktik-praktik korupsi. Adapun sebelumnya, Purbaya saat ditemui di gedung Kemenku Jakarta Pusat pada Senin 26 Januari lalu mengatakan bahwa Noel terjerat kasus karena memperoleh uang di luar gaji yang sudah diberikan. Purbaya pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah menerima uang di luar gaji resminya sebagai pejabat negara. Lebih lanjut, Purbaya mengaku tak mengetahui alasan Noel melontarkan pernyataan bahwa dirinya akan bernasib sama dengan ex-Wamenakar tersebut. Ia pun menilai Noel melontarkan pernyataan tersebut karena persoalan pribadi. Yang terganggu dengan kebijakan saya, itu yang pasti. Apalagi narasinya saya dengan pemerasan usaha. Yang ada jutaan guru di persoalan usaha. KPK mana KPK? Kerjaannya OTT. Jutaan guru tuh. Di usaha, di outsourcing. Mana itu KPK? Nah sekarang, ya jangan salahkan saya. Saya lahir dunia jalanan, saya lahir dari dunia aktivis. Ya begini nih, mungkin dulu saya singa lapangan, sekarang saya singa sirkus. Tapi singa sirkus walaupun naung tetap menakutkan, ya kan? Nah itu kan respon Pak Purbaya tuh bilangnya abang kan terima duit gitu kan, sedangkan duit lah, tak bilang duit. Betul. Kan saya nggak terima apa namanya, nggak terima apa yang bagus buat Pak Purbaya ya? Orang diingatin hati-hati, nanti dinoelkan. Maksud saya itu dulu dicari kesalahannya. Bangsa ini nggak suka orang berprestasi, bangsa ini nggak suka orang bersihap. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Tapi itu perilakunya. Makanya Bung Karno bilang, saya lebih mudah melawan Belanda daripada apa? Melawan bangsa. Nanti kejadiannya kayak kita begini. Kita bukti apa yang disampaikan kita. Lebih mudah melawan Belanda dibanding nanti bangsa Indonesia. Ada nggak bang? Iya mungkin pada benar. Saya nggak mau sebutkan. Gak lama lagi ada gubernur, menteri dan bupati. Karena motivasi mereka seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo. KPK gagal memberantas korupsi. Kayak kita minta pencegahan. Kenapa? Kebijakan kita terkait misalnya praktek peranan ijazah itu jutaan buruh ditas oleh pengusaha. Kemudian outsourcing, jutaan rakyat susah dari kebijakan itu semua. Kemudian praktek pemagangan, udah tahu lah modusnya. Gitu. Kalau KPK udah nggak mampu jadi korupsi, tidak ada kesalahan gratifikasi. Semua pasti melakukan itu. Bukan orang tidak sadar soal itu. Yang ketekin aktivis, nggak ngerti. Ternyata itu gratifikasi. Sudahlah, saya ngakuin salah. Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Saya gentle. Saya mengaku salah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Lalu apakah KPK berani jujur dengan tagline-nya? Berani jujur itu hebat. Nggak berani. Nggak berani nggak bahwa mereka selama ini OTT itu bohong semua. Ini undang-undang yang bicara ya, OTT itu tidak seperti apa yang dipraktekkan KPK.
Makanya definisi OTT itu apa sesuai dengan apa yang dilakukan KPK? Tidak. Masa menegakkan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum? Solusi untuk KPK apa Bang? Saran dikit Bang buat KPK. Ya, saran sedikit buat KPK, setelah selesai kasus saya ini, saya mau menjadi pimpinan KPK. Saya mau jadi pimpinan KPK, atau seidiot-idiotnya saya jadi juru bicara KPK. Itu cita-cita saya yang paling bodoh dan paling idiot, jadi juru bicara KPK. Ya, thank you. Oke, terima kasih Bang Noel. Kita bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purwaya akan di Pak Noel kan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak? Iya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Katanya, Dijebak gimana? katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi kayak seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gajinya. Bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya, yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Noel memberikan respons kerasnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Noel dengan tegas menyatakan bahwa yang bisa memerintahnya adalah pengadilan, bukan KPK. Hal ini untuk merespons permintaan KPK untuk fokus menjalani persidangan kasus pemerasan dan tidak membangun narasi kontraproduktif di luar sidang. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 2 Februari 2026, Noel bahkan menyebut sosok juru bicara KPK Budi Prasetyo sebagai juru nyinyir. Menurut Noel, Budi maupun para komisioner KPK tidak berwenang menyampaikan permintaan tersebut. Noel juga kembali menyebut OTT sebagai operasi tipu-tipu. Sebelumnya, jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pada Senin 26 Januari meminta Noel agar membuktikan klaim di hadapan majelis hakim agar ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini merespons celotehan Noel soal partai berinisial K dan ormas non-keagamaan yang disebut terlibat dalam kasusnya. KPK juga meminta Noel untuk kooperatif dan menghormati independensi peradilan daripada melontarkan tuduhan bahwa KPK berpolitik atau bertindak layaknya konten kreator. Ia juga memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap Noel bukan hasil framing, melainkan bermula dari peristiwa tangkap tangan yang didukung kecukupan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Berapa menit total? Tanya dari depan ke belakang Bang. Ormasnya Tapi kata KPK kan abang disuruh fokus persidangan aja Bang. Yang bisa perintah saya pengadilan, bukan juru nyinyir. Juru nyinyir ke juru jubir tuh. KPK itu. Juru nyinyir, bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya. Yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. OTT sedikit OTT nipu semua, otipu-tipu, otitipan. Ya sampaikan ya. Siap, makasih Bang. Terima kasih Bang. Oke. Kasih menerima
apa yang bagus buat Pak Purbaya ya? Orang diingatin hati-hati, nanti dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi, bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Kan itu perilakunya. Itu bercanda ya. Exo Menaker Immanuel Ebenezer atau Noel menyayangkan sikap Menteri Keuangan Purbaya terkait peringatannya soal potensi dipidana karena kerap melakukan sidak bisnis gelap. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 2 Februari 2026, Noel mengklaim bahwa niatnya baik saat mengingatkan Purbaya, namun justru direspons negatif. Ia lantas menyebut ada pihak yang akan mencari-cari kesalahan Purbaya. Meski begitu, di sisi lain, Noel juga berujar bahwa Purbaya bukanlah orang suci. Sebab menurutnya, praktik pemerasan seperti yang ia lakukan juga dilakukan oleh pejabat lain. Lebih lanjut, Noel menantang Purbaya untuk bersumpah padanya jika sang menteri bersih dari praktik-praktik korupsi. Adapun sebelumnya, Purbaya saat ditemui di gedung Kemenku Jakarta Pusat pada Senin 26 Januari lalu mengatakan bahwa Noel terjerat kasus karena memperoleh uang di luar gaji yang sudah diberikan. Purbaya pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah menerima uang di luar gaji resminya sebagai pejabat negara. Lebih lanjut, Purbaya mengaku tak mengetahui alasan Noel melontarkan pernyataan bahwa dirinya akan bernasib sama dengan ex-Wamenakar tersebut. Ia pun menilai Noel melontarkan pernyataan tersebut karena persoalan pribadi. Yang terganggu dengan kebijakan saya, itu yang pasti. Apalagi narasinya saya dengan pemerasan usaha. Yang ada jutaan buruh dipersulit usaha. KPK mana KPK? Kerjanya OTT. Jutaan buruh tuh. Diperas usaha, diperas outsourcing. Yang mana tuh KPK itu? Nah sekarang, ya jangan salahkan saya. Saya lahir di dunia jalanan, saya lahir dari dunia sipil. Ya begini nih, mungkin dulu saya singa lapangan, sekarang saya singa sirkus. Tapi singa sirkus walaupun mau tetap menakutkan. Ya kan? Nah itu kan respon Pak Purbaya tuh bilangnya abang kan terima duit gitu kan, sedangkan duit lah, tapi yang terima duit. Tuh. Kan saya nggak terima apa namanya, nggak terima apa ya bagus buat Pak Purbaya ya. Orang diingatin hati-hati, nanti dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi, bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Kan itu perilakunya. Makanya Bung Karno bilang, saya lebih mudah melawan Belanda daripada apa? Melawan bangsa ini. Nanti kejadiannya kayak kita begini. Kita terbukti apa yang disampaikan kita. Lebih mudah melawan Belanda dibanding nanti bangsa ini. Ada nggak bang? Iya betul. Saya nggak mau sebutkan. Nggak lama lagi ada gubernur, menteri dan bupati. Karena motivasi mereka seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo. KPK gagal memberantas korupsi. Kayak kita kan bisa pencegahan. Kenapa? Kebijakan kita terkait misalnya praktek peranan jasa itu jutaan buruh ditas oleh penyesaran. KPK kan. Kemudian outsourcing, jutaan rakyat susah dari kebijakan itu semua. Kemudian praktek pemagangan, udah tahu lah mau siap. Gitu. Kalau KPK udah nggak mampu jadi korupsi, tidak ada kesalahan gratifikasi. Semua pasti melakukan itu. Bukan orang tidak sadar soal itu. Yang KPK ini aktivis, nggak ngerti. Ternyata itu gratifikasi. Sudahlah, saya ngakuin salah. Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Saya gentle. Saya mengaku salah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Lalu apakah KPK berani jujur dengan tagline-nya? Berani jujur itu hebat. Nggak berani. Dan berani nggak bahwa mereka selama ini OTT itu bohong semua. Ini undang-undang yang bicara ya, OTT itu tidak seperti apa yang dipraktekkan KPK.
Makanya definisi OTT itu apa sesuai dengan apa yang dilakukan KPK? Tidak. Masa menegakkan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum? Gitu. Solusi untuk KPK apa Bang? Sarannya? Saran dikit Bang buat KPK. Ya, saran sedikit buat KPK, setelah selesai kasus saya ini, saya mau menjadi pimpinan KPK. Saya mau jadi pemimpin KPK, atau seidiot-idiotnya saya jadi juru bicara KPK. Itu cita-cita saya yang paling bodoh dan paling idiot, jadi juru bicara KPK. Gitu. Ya, tinggi ya. Oke, terima kasih Bang Noel. Kita bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purbaya akan di Pak Noel kan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak. Iya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Katanya Dijebak gimana? Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Kayak Biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya, terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya, yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT, sedikit-sedikit OTT bilang. Ya, sampaikan ke KPK itu. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Noel memberikan respons kerasnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Noel dengan tegas menyatakan bahwa yang bisa memerintahnya adalah pengadilan, bukan KPK. Hal ini untuk merespons permintaan KPK untuk fokus menjalani persidangan kasus pemerasan dan tidak membangun narasi kontraproduktif di luar sidang. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 2 Februari 2026, Noel bahkan menyebut sosok juru bicara KPK Budi Prasetyo sebagai juru nyinyir. Menurut Noel, Budi maupun para komisioner KPK tidak berwenang menyampaikan permintaan tersebut. Noel juga kembali menyebut OTT sebagai operasi tipu-tipu. Sebelumnya, jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pada Senin 26 Januari meminta Noel agar membuktikan klaim di hadapan majelis hakim agar ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini merespons celotehan Noel soal partai berinisial K dan ormas non-keagamaan yang disebut terlibat dalam kasusnya. KPK juga meminta Noel untuk kooperatif dan menghormati independensi peradilan daripada melontarkan tuduhan bahwa KPK berpolitik atau bertindak layaknya konten kreator. Ia juga memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap Noel bukan hasil framing, melainkan bermula dari peristiwa tangkap tangan yang didukung kecukupan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Berapa menit total? Tanya dari depan ke belakang Bang? Ormasnya Tapi kata KPK kan abang disuruh fokus persidangan aja Bang. Yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru nyinyir. Juru nyinyir itu juru jubir tuh. KPK itu. Juru nyinyir, bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya. Yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT, sedikit-sedikit OTT bilang. Ya, sampaikan ke KPK itu. OTT, dikit-dikit OTT, nipu semua, otipu-tipu, otitipan. Ya, sampaikan ya. Siap, makasih Bang. Terima kasih Bang. Oke. Kan saya nggak terima, apa ya, bagus buat Pak Purbaya ya. Orang dikasih hati-hati.
nanti dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi, bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Dan itu perilakunya. Itu bercanda ya. Exo Menaker Immanuel Ebenezer atau Noel menyayangkan sikap Menteri Keuangan Purbaya terkait peringatannya soal potensi dipidana karena kerap melakukan sidak bisnis gelap. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 2 Februari 2026, Noel mengklaim bahwa niatnya baik saat mengingatkan Purbaya, namun justru direspons negatif. Ia lantas menyebut ada pihak yang akan mencari-cari kesalahan Purbaya. Meski begitu, di sisi lain, Noel juga berujar bahwa Purbaya bukanlah orang suci. Sebab menurutnya, praktik pemerasan seperti yang ia lakukan juga dilakukan oleh pejabat lain. Lebih lanjut, Noel menantang Purbaya untuk bersumpah padanya jika sang menteri bersih dari praktik-praktik korupsi. Adapun sebelumnya, Purbaya saat ditemui di gedung Kemenku Jakarta Pusat pada Senin 26 Januari lalu mengatakan bahwa Noel terjerat kasus karena memperoleh uang di luar gaji yang sudah diberikan. Purbaya pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah menerima uang di luar gaji resminya sebagai pejabat negara. Lebih lanjut, Purbaya mengaku tak mengetahui alasan Noel melontarkan pernyataan bahwa dirinya akan bernasib sama dengan ex-Wamenakar tersebut. Ia pun menilai Noel melontarkan pernyataan tersebut karena persoalan pribadi. Yang terganggu dengan kebijakan saya, itu yang pasti. Apalagi narasinya saya di pemerasan usaha. Yang ada jutaan buruh dipersoleh kita. KPK kemana KPK? Kerjaannya OTT. Jutaan buruh tuh. Di press usaha, di press outsourcing. Mana tuh KPK itu? Nah sekarang, ya jangan salahkan saya. Saya lahir di dunia jalanan, saya lahir dari dunia itu. Ya begini nih. Mungkin dulu saya singa lapangan, sekarang saya singa sirkus. Tapi singa sirkus walaupun ngaum tetap menakutkan. Ya kan? Nah itu kan respon Pak Purbaya tuh bilangnya abang kan terima duit gitu kan, sedangkan duit lah, nggak bilang terima duit. Gitu. Kan saya nggak terima apa namanya, nggak terima apa ya bagus buat Pak Purbaya. Orang dinasihatin hati dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi, bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Tapi itu perilakunya. Makanya Bung Karno bilang, saya lebih mudah melawan Belanda daripada apa? Melawan bangsa. Nanti kejadiannya kayak kita begini. Kita terbukti apa yang disampaikan Bung Karno. Lebih mudah melawan Belanda dibanding nanti bangsa sendiri. Ada nggak bang? Iya mungkin pada semua. Saya nggak mau sebutkan, nggak lama lagi ada gubernur, menteri dan bupati. Karena motivasi mereka seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo. KPK gagal memberantas korupsi. Kayak kita kan bisa pencegahan. Kenapa? Kebijakan kita terkait misalnya praktek peranan ijazah itu jutaan buruh ditetap oleh pengusaha. Katanya apa? Kemudian outsourcing, jutaan rakyat susah dari kebijakan itu semua. Kemudian praktek pemagangan, udah tahu lah mau siapa. Gitu. Kalau KPK udah nggak mampu jadi korupsi, tidak ada kesalahan gratifikasi. Semua pasti melakukan itu. Bukan orang tidak sadar soal itu. Jangan katakan aktivis, nggak ngerti. Ternyata itu gratifikasi. Sudahlah, saya ngapain salah. Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Saya gentle. Saya mengaku salah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Lalu apakah KPK berani jujur dengan tagline-nya? Berani jujur itu hebat. Nggak berani. Nggak berani nggak bahwa mereka selama ini OTT itu bohong semua. Ini undang-undang yang bicara ya, OTT itu tidak seperti apa yang dipraktekkan KPK.
Makanya definisi OTT itu apakah sesuai dengan apa yang dilakukan KPK? Tidak. Masa menegakkan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum? Solusi untuk KPK apa Bang? Sarannya? Saran dikit Bang buat KPK. Ya, saran sedikit buat KPK, setelah selesai kasus saya ini, saya mau menjadi pimpinan KPK. Saya mau jadi pemimpin KPK, atau seidiot-idiotnya saya jadi juru bicara KPK. Itu cita-cita saya yang paling bodoh dan paling idiot, jadi juru bicara KPK. Ya, thank you. Oke, terima kasih Bang Noel. Kita bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purwaya akan Pak Noel kan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak. Iya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya, terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya, yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel memberikan respons kerasnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Noel dengan tegas menyatakan bahwa yang bisa memerintahnya adalah pengadilan, bukan KPK. Hal ini untuk merespons permintaan KPK untuk fokus menjalani persidangan kasus pemerasan dan tidak membangun narasi kontraproduktif di luar sidang. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 2 Februari 2026, Noel bahkan menyebut sosok juru bicara KPK Budi Prasetyo sebagai juru nyinyir. Menurut Noel, Budi maupun para komisioner KPK tidak berwenang menyampaikan permintaan tersebut. Noel juga kembali menyebut OTT sebagai operasi tipu-tipu. Sebelumnya, jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pada Senin 26 Januari meminta Noel agar membuktikan klaim di hadapan majelis hakim agar ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini merespons celotehan Noel soal partai berinisial K dan ormas non-keagamaan yang disebut terlibat dalam kasusnya. KPK juga meminta Noel untuk kooperatif dan menghormati independensi peradilan daripada melontarkan tuduhan bahwa KPK berpolitik atau bertindak layaknya konten kreator. Ia juga memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap Noel bukan hasil framing, melainkan bermula dari peristiwa tangkap tangan yang didukung kecukupan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Berapa menit total? Tanya dari depan ke belakang Bang? Ormasnya Tapi kata KPK kan abang disuruh fokus persidangan aja Bang. Yang bisa perintah saya pengadilan, bukan juru nyinyir. Juru nyinyir itu juru jubir tuh, bukan KPK itu. Juru nyinyir, bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya, yang bisa perintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. OTT dikit-dikit OTT nipu semua, tipu-tipu, OTT-tipan. Ya sampaikan ya. Siap, makasih Bang. Terima kasih Bang. Oke. Kan saya nggak terima
apa ya bagus buat Pak Purbaya ya? Orang dikasih hati-hati, nanti dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi, bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Kan itu perilakunya. Itu bercanda ya. Exo Menaker Immanuel Ebenezer atau Noel menyayangkan sikap Menteri Keuangan Purbaya terkait peringatannya soal potensi dipidana karena kerap melakukan sidak bisnis gelap. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 2 Februari 2026, Noel mengklaim bahwa niatnya baik saat mengingatkan Purbaya, namun justru direspons negatif. Ia lantas menyebut ada pihak yang akan mencari-cari kesalahan Purbaya. Meski begitu, di sisi lain, Noel juga berujar bahwa Purbaya bukanlah orang suci. Sebab menurutnya, praktik pemerasan seperti yang ia lakukan juga dilakukan oleh pejabat lain. Lebih lanjut, Noel menantang Purbaya untuk bersumpah padanya jika sang menteri bersih dari praktik-praktik korupsi. Adapun sebelumnya, Purbaya saat ditemui di gedung Kemenku Jakarta Pusat pada Senin 26 Januari lalu mengatakan bahwa Noel terjerat kasus karena memperoleh uang di luar gaji yang sudah diberikan. Purbaya pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah menerima uang di luar gaji resminya sebagai pejabat negara. Lebih lanjut, Purbaya mengaku tak mengetahui alasan Noel melontarkan pernyataan bahwa dirinya akan bernasib sama dengan ex-Wamenakar tersebut. Ia pun menilai Noel melontarkan pernyataan tersebut karena persoalan pribadi. Yang terganggu dengan kebijakan saya, itu yang pasti. Apalagi narasinya saya bisa memerasa usaha. Yang ada jutaan guru di persoalan kita. KPK mana KPK? Kerjaannya OTT. Jutaan dulu tuh. Di press usaha, di press outsourcing. Mana tuh KPK itu? Nah sekarang, ya jangan salahkan saya. Saya lahir di dunia jalanan. Saya lahir dari dunia itu. Ya begini nih. Mungkin dulu saya setengah lapangan, sekarang saya setengah sirkus. Tapi setengah sirkus walaupun mau tetap menakutkan. Ya kan? Nah itu kan respon Pak Purbaya tuh bilangnya abang kan terima duit gitu kan, sedangkan duit lah, tapi nggak terima duit. Gitu. Kan saya nggak terima apa namanya, nggak terima apa ya bagus buat Pak Purbaya ya. Orang dikasih hati-hati, nanti dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi, bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Tapi itu perilakunya. Makanya Bung Karno bilang, saya lebih mudah melawan Belanda daripada apa? Melawan bangsa ini. Nanti kejadiannya kayak kita begini. Kita bukti apa yang disampaikan kita. Lebih mudah melawan Belanda dibanding nanti bangsa ini. Ada nggak bang? Iya mungkin pada benar. Saya nggak mau sebutkan, nggak lama lagi ada gubernur, menteri dan bupati. Karena motivasi mereka seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo. KPK gagal memberantas korupsi. Kayak kita ini kan bisa pencegahan. Kenapa? Kebijakan-kebijakan kita terkait misalnya praktek peranan ijazah itu jutaan guru ditas oleh penyesaran. Kemudian outsourcing, jutaan rakyat susah dari kebijakan itu semua. Kemudian praktek pemagangan, udah tahu lah modusnya. Gitu. Kalau KPK udah nggak mampu jadi korupsi, tidak ada kesalahan gratifikasi. Semua pasti ngebuat itu. Bukan orang tidak sadar soal itu. Jangan katakan aktivis. Nggak ngerti. Ternyata itu gratifikasi. Sudahlah, saya ngakuin salah. Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Saya gentle. Saya mengaku salah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Lalu apakah KPK berani jujur dengan tagline-nya? Berani jujur itu hebat. Nggak berani. Nggak berani nggak bahwa mereka selama ini OTT itu bohong semua. Ini undang-undang yang bicara ya, OTT itu tidak seperti apa yang dipraktekkan KPK.
Makanya definisi OTT itu apa sesuai dengan apa yang dilakukan KPK? Tidak. Masa penegakan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum? Solusi untuk KPK apa Bang? Saran dikit Bang buat KPK. Ya, saran sedikit buat KPK, setelah selesai kasus saya ini, saya mau menjadi pimpinan KPK. Saya mau jadi pemimpin KPK, atau seidiot-idiotnya saya jadi juru bicara KPK. Itu cita-cita saya yang paling bodoh dan paling idiot, jadi juru bicara KPK. Ya, thank you. Oke, terima kasih Bang Noel. Kita bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purboya akan Pak Noel kan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak. Iya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Katanya, Dijebak gimana? katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Kayak Biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima. Kayaknya terima ya? Terima kan dia? Terima. Ya, terima. Karena gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi kayak seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya, yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel memberikan respons kerasnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Noel dengan tegas menyatakan bahwa yang bisa memerintahnya adalah pengadilan, bukan KPK. Hal ini untuk merespons permintaan KPK untuk fokus menjalani persidangan kasus pemerasan dan tidak membangun narasi kontraproduktif di luar sidang. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 2 Februari 2026, Noel bahkan menyebut sosok juru bicara KPK Budi Prasetyo sebagai juru nyinyir. Menurut Noel, Budi maupun para komisioner KPK tidak berwenang menyampaikan permintaan tersebut. Noel juga kembali menyebut OTT sebagai operasi tipu-tipu. Sebelumnya, jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pada Senin 26 Januari meminta Noel agar membuktikan klaim di hadapan majelis hakim agar ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini merespons celotehan Noel soal partai berinisial K dan ormas non-keagamaan yang disebut terlibat dalam kasusnya. KPK juga meminta Noel untuk kooperatif dan menghormati independensi peradilan daripada melontarkan tuduhan bahwa KPK berpolitik atau bertindak layaknya konten kreator. Ia juga memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap Noel bukan hasil framing, melainkan bermula dari peristiwa tangkap tangan yang didukung kecukupan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Berapa menit total? Tanya dari depan ke belakang Bang? Ormasnya Tapi kata KPK kan abang disuruh fokus persidangan aja Bang. Yang bisa perintah saya pengadilan, bukan juru nyinyir. Juru nyinyir itu juru jubir tuh, KPK itu. Juru nyinyir, bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya, yang bisa perintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. OTT sedikit-sedikit OTT nipu semua, tipu-tipu, titipan. Ya sampaikan ya. Siap, makasih Bang. Terima kasih Bang. Oke. Makasih Bang. Kan saya nggak terima
apa ya bagus buat Pak Purbaya? Orang diingatin hati-hati, nanti dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi, bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Dan itu perilakunya. Itu bicara ya. Exo Menaker Immanuel Ebenezer atau Noel menyayangkan sikap Menteri Keuangan Purbaya terkait peringatannya soal potensi dipidana karena kerap melakukan sidak bisnis gelap. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 2 Februari 2026, Noel mengklaim bahwa niatnya baik saat mengingatkan Purbaya, namun justru direspons negatif. Ia lantas menyebut ada pihak yang akan mencari-cari kesalahan Purbaya. Meski begitu, di sisi lain, Noel juga berujar bahwa Purbaya bukanlah orang suci. Sebab menurutnya, praktik pemerasan seperti yang ia lakukan juga dilakukan oleh pejabat lain. Lebih lanjut, Noel menantang Purbaya untuk bersumpah padanya jika sang menteri bersih dari praktik-praktik korupsi. Adapun sebelumnya, Purbaya saat ditemui di gedung Kemenku Jakarta Pusat pada Senin 26 Januari lalu mengatakan bahwa Noel terjerat kasus karena memperoleh uang di luar gaji yang sudah diberikan. Purbaya pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah menerima uang di luar gaji resminya sebagai pejabat negara. Lebih lanjut, Purbaya mengaku tak mengetahui alasan Noel melontarkan pernyataan bahwa dirinya akan bernasib sama dengan ex-Wamenakar tersebut. Ia pun menilai Noel melontarkan pernyataan tersebut karena persoalan pribadi. Yang terganggu dengan kebijakan saya, itu yang pasti. Apalagi narasinya saya bisa memerasa usaha. Yang ada jutaan guru dipersulit kita. KPK mana KPK? Kerjaannya OTT. Jutaan dulu tuh. Di usaha, di outsourcing. Mana tuh KPK itu? Nah sekarang, ya jangan salahkan saya. Saya lahir di dunia jalanan, saya lahir dari dunia sipil. Ya begini nih, mungkin dulu saya singa lapangan, sekarang saya singa sirkus. Tapi singa sirkus walaupun ngaum tetap menakutkan, ya kan? Nah itu kan respon Pak Purbaya tuh bilangnya abang kan terima duit gitu kan, sedangkan duit lah, tapi terima duit. Betul. Kan saya nggak terima apa namanya, nggak terima apa ya bagus buat Pak Purbaya. Orang diingatin hati-hati, nanti dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi, bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Tapi itu perilakunya. Makanya Bung Karno bilang, saya lebih mudah melawan Belanda daripada apa? Melawan bangsa ini. Nanti kejadiannya kayak kita begini. Kita terbukti apa yang disampaikan kita. Lebih mudah melawan Belanda daripada nanti bangsa ini. Ada nggak bang? Iya mungkin Pak semua. Saya nggak mau sebutkan. Nggak lama lagi ada gubernur, menteri dan bupati. Karena motivasi mereka seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo. KPK gagal memberantas korupsi. Kayak kita kan bisa pencegahan. Kenapa? Kebijakan-kebijakan kita terkait misalnya praktek peranan ijazah itu jutaan guru diterapkan oleh pengusaha. Kenapa? Kemudian outsourcing, jutaan rakyat susah dari kebijakan itu semua. Kemudian praktek pemagangan, udah tahu lah modusnya. Gitu. Kalau KPK udah nggak mampu ya korupsi, tidak ada kesalahan gratifikasi. Semua pasti melakukan itu. Bukan orang tidak sadar soal itu. Yang katakan aktivis, nggak ngerti. Ternyata itu gratifikasi. Sudahlah, saya ngapain salah. Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Saya gentle. Saya mengaku salah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Lalu apakah KPK berani jujur dengan tagline-nya? Berani jujur tuh hebat. Nggak berani. Belum berani nggak bahwa mereka selama ini OTT itu bohong semua. Ini undang-undang yang bicara ya, OTT itu tidak seperti apa yang dipraktekkan KPK.
Makanya definisi OTT itu apa sesuai dengan apa yang dilakukan KPK? Tidak. Masa menegakkan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum? Solusi untuk KPK apa bang? Saran dikit bang buat KPK. Ya, saran sedikit buat KPK, setelah selesai kasus saya ini, saya mau menjadi pimpinan KPK. Saya mau jadi pemimpin KPK, atau seidiot-idiotnya saya jadi juru bicara KPK. Itu cita-cita saya yang paling bodoh dan paling idiot, jadi juru bicara KPK. Gitu. Ya, thank you. Oke, terima kasih bang Noel. Kita bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purbaya akan dipak-noelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak? Iya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Katanya, Dijebak gimana? katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya? Terima kan dia? Terima. Karena gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya, yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel memberikan respons kerasnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Noel dengan tegas menyatakan bahwa yang bisa memerintahnya adalah pengadilan, bukan KPK. Hal ini untuk merespons permintaan KPK untuk fokus menjalani persidangan kasus pemerasan dan tidak membangun narasi kontraproduktif di luar sidang. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 2 Februari 2026, Noel bahkan menyebut sosok juru bicara KPK Budi Prasetyo sebagai juru nyinyir. Menurut Noel, Budi maupun para komisioner KPK tidak berwenang menyampaikan permintaan tersebut. Noel juga kembali menyebut OTT sebagai operasi tipu-tipu. Sebelumnya, jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pada Senin 26 Januari meminta Noel agar membuktikan klaim di hadapan majelis hakim agar ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini merespons celotehan Noel soal partai berinisial K dan ormas non-keagamaan yang disebut terlibat dalam kasusnya. KPK juga meminta Noel untuk kooperatif dan menghormati independensi peradilan daripada melontarkan tuduhan bahwa KPK berpolitik atau bertindak layaknya konten kreator. Ia juga memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap Noel bukan hasil framing, melainkan bermula dari peristiwa tangkap tangan yang didukung kecukupan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Berapa menit total? Tanya dari depan ke belakang bang? Ormasnya Tapi kata KPK kan abang disuruh fokus persidangan aja bang. Yang bisa perintah saya pengadilan, bukan juru nyinyir. Juru nyinyir ke jubir tuh. KPK itu. Juru nyinyir, bukan jubir tuh, si Budi-Budi itu ya. Yang bisa perintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. OTT dipikir OTT nipu semua, otipan, otitipan. Ya sampaikan ya. Siap, makasih bang. Terima kasih bang. Oke. Kan saya nggak nerima apa ya, bagus buat Pak Purbaya ya.
Orang dinakin hati-hati, hati dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi. Bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi. Sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Kan itu perilakunya. Kita bercanda ya. Exo Menaker Immanuel Ebenezer atau Noel menyayangkan sikap Menteri Keuangan Purbaya terkait peringatannya soal potensi dipidana karena kerap melakukan sidak bisnis gelap. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 2 Februari 2026, Noel mengklaim bahwa niatnya baik saat mengingatkan Purbaya, namun justru direspons negatif. Ia lantas menyebut ada pihak yang akan mencari-cari kesalahan Purbaya. Meski begitu, di sisi lain, Noel juga berujar bahwa Purbaya bukanlah orang suci. Sebab menurutnya, praktik pemerasan seperti yang ia lakukan juga dilakukan oleh pejabat lain. Lebih lanjut, Noel menantang Purbaya untuk bersumpah padanya jika sang menteri bersih dari praktik-praktik korupsi. Adapun sebelumnya, Purbaya saat ditemui di gedung Kemenku Jakarta Pusat pada Senin 26 Januari lalu mengatakan bahwa Noel terjerat kasus karena memperoleh uang di luar gaji yang sudah diberikan. Purbaya pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah menerima uang di luar gaji resminya sebagai pejabat negara. Lebih lanjut, Purbaya mengaku tak mengetahui alasan Noel melontarkan pernyataan bahwa dirinya akan bernasib sama dengan ex-Wamenakar tersebut. Ia pun menilai Noel melontarkan pernyataan tersebut karena persoalan pribadi. Yang terganggu dengan kebijakan saya, itu yang pasti. Apalagi narasinya saya bilang pemerasan usaha. Yang ada jutaan guru dipersolid usaha. KPK mana KPK? Kerjaannya OTT. Jutaan guru tuh. Di press usaha, di press outsourcing. Mana tuh KPK? Nah sekarang, ya jangan salahkan saya. Saya lahir di dunia jalanan. Saya lahir dari dunia sipil. Ya begini nih. Mungkin dulu saya singa lapangan, sekarang saya singa sirkus. Tapi singa sirkus walaupun ngaum tetap menakutkan. Ya kan? Nah itu kan respon Pak Purbaya tuh bilangnya abang kan terima duit gitu kan, sedangkan duit lah, tapi nggak terima duit. Kan saya nggak terima apa namanya, nggak terima apa ya bagus buat Pak Purbaya. Orang dinakin hati-hati, hati dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi. Bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi. Sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Kan itu perilakunya. Makanya Bung Karno bilang, saya lebih mudah melawan Belanda daripada apa? Melawan bangsa ini. Nanti kejadiannya kayak kita begini. Kita bukti apa yang disampaikan Tuhan. Lebih mudah melawan Belanda dibanding nanti bangsa ini. Ada nggak bang? Iya mungkin betul. Saya nggak mau sebutkan. Gak lama lagi ada gubernur, menteri dan bupati. Karena motivasi mereka seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo. KPK gagal memberantas korupsi. Ya kita bisa pencegahan. Kenapa? Kebijakan-kebijakan kita terkait misalnya praktek peranan jasa itu jutaan buruh ditas oleh pengusaha. Akhirnya apa? Kemudian outsourcing, jutaan rakyat susah dari kebijakan itu semua. Kemudian praktek pemagangan, udah tahu lah modusnya. Gitu. Kalau KPK udah nggak mampu jadi korupsi, tidak ada kesalahan tidak dikasih. Semua pasti ngebahas itu. Bukan orang tidak sadar soal itu. Yang saya ini aktivis, nggak ngerti. Ternyata itu gratifikasi. Sudahlah, saya ngakuin salah. Saya bertanggung jawab terhadap kesalahan saya. Saya gentle. Saya mengaku salah dan saya bertanggung jawab terhadap kesalahan saya. Lalu apakah KPK berani jujur dengan tagline-nya? Berani jujur itu hebat. Nggak berani. Nggak berani nggak bahwa mereka selama ini OTT bohong semua. Ini undang-undang yang bicara ya, OTT itu tidak seperti apa yang dipraktekkan KPK.
Makanya definisi OTT itu apa sesuai dengan apa yang dilakukan KPK? Tidak. Masa menegakkan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum? Gitu. Solusi untuk KPK apa Bang? Sarannya? Saran dikit Bang buat KPK. Ya, saran sedikit buat KPK, setelah selesai kasus saya ini, saya mau menjadi pimpinan KPK. Saya mau jadi pemimpin KPK, atau seidiot-idiotnya saya jadi juru bicara KPK. Itu cita-cita saya yang paling bodoh dan paling idiot, jadi juru bicara KPK. Gitu. Ya, thank you. Oke, terima kasih Bang Noel. Kita bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purwaya akan dipak-noelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak. Iya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya, terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Bukan jubir tuh, si budi-budi itu ya, yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel memberikan respons kerasnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Noel dengan tegas menyatakan bahwa yang bisa memerintahnya adalah pengadilan, bukan KPK. Hal ini untuk merespons permintaan KPK untuk fokus menjalani persidangan kasus pemerasan dan tidak membangun narasi kontraproduktif di luar sidang. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 2 Februari 2026, Noel bahkan menyebut sosok juru bicara KPK Budi Prasetyo sebagai juru nyinyir. Menurut Noel, Budi maupun para komisioner KPK tidak berwenang menyampaikan permintaan tersebut. Noel juga kembali menyebut OTT sebagai operasi tipu-tipu. Sebelumnya, jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pada Senin 26 Januari meminta Noel agar membuktikan klaim di hadapan majelis hakim agar ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini merespons celotehan Noel soal partai berinisial K dan ormas non-keagamaan yang disebut terlibat dalam kasusnya. KPK juga meminta Noel untuk kooperatif dan menghormati independensi peradilan daripada melontarkan tuduhan bahwa KPK berpolitik atau bertindak layaknya konten kreator. Ia juga memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap Noel bukan hasil framing, melainkan bermula dari peristiwa tangkap tangan yang didukung kecukupan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Berapa menit total? Tanya dari depan ke belakang Bang? Saya nggak boleh komentar. Ormasnya Tapi kata KPK kan abang disuruh fokus persidangan aja Bang. Yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru nyinyir. Juru nyinyir itu juru jubir tuh. KPK itu. Juru nyinyir, bukan jubir tuh, si budi-budi itu ya. Yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru bicara, apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik, dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT bilang, ya sampaikan ke KPK itu. OTT sedikit-sedikit OTT nipu semua, tipu-tipu, titipan. Ya sampaikan ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Oke. Tapi nggak nerima
apa ya bagus buat Pak Purbaya ya? Orang diingatin hati-hati, hati dinoelkan. Maksud saya itu dulu dicari kesalahan nggak? Bangsa ini nggak suka orang berprestasi, bangsa ini nggak suka orang berpihak. Gitu. Sedikit berprestasi menjadi target operasi, sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Kan itu perilakunya. Itu bicara ya. Exo Menaker Immanuel Ebenezer atau Noel menyayangkan sikap Menteri Keuangan Purbaya terkait peringatannya soal potensi dipidana karena kerap melakukan sidak bisnis gelap. Ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 2 Februari 2026, Noel mengklaim bahwa niatnya baik saat mengingatkan Purbaya, namun justru direspons negatif. Ia lantas menyebut ada pihak yang akan mencari-cari kesalahan Purbaya. Meski begitu, di sisi lain, Noel juga berujar bahwa Purbaya bukanlah orang suci. Sebab menurutnya, praktik pemerasan seperti yang ia lakukan juga dilakukan oleh pejabat lain. Lebih lanjut, Noel menantang Purbaya untuk bersumpah padanya jika sang menteri bersih dari praktik-praktik korupsi. Adapun sebelumnya, Purbaya saat ditemui di gedung Kemenku Jakarta Pusat pada Senin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi